Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Figananda dengan NPM 251040089. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tambahan atau tugas yang telah diberikan oleh Pak Vicky, yaitu mengenai manajemen proyek, lalu forecasting atau peramalan, dan pengendalian manajemen. Oke, yang pertama yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan proyek. Kedua kata tersebut merupakan istilah yang berbeda. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengolah. Namun secara konseptual, manajemen berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen dengan memberdayakan sumber daya manajemen dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sedangkan proyek ialah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat khusus untuk mencapai hasil yang bersifat khusus pula. Sifat yang serba khusus itu mengakibatkan bila mana sesuatu yang diinginkan tersebut telah tercapai, maka rangkaian kegiatan itu juga dihentikan. Lalu pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah manajemen yang diterapkan pada suatu proyek untuk mencapai suatu hasil tertentu, atau manajemen proyek adalah suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing, pengordinasian, coordinating, dan mengadakan pengawasan, controlling terhadap orang dan barang untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu proyek. Lalu selanjutnya konsep manajemen proyek. Yang pertama yaitu menggunakan prinsip manajemen dengan dukungan sumber daya perusahaan. Yang kedua untuk mencapai tujuan jangka pendek yang telah digariskan. Yang ketiga menggunakan pendekatan sistem. Yang keempat mempunyai arus kegiatan secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya tujuan manajemen proyek. Satu perusahaan biasanya memiliki beragam proyek bisnis atau yang harus dihandle yang dalam rentang waktu tertentu, sehingga bisa dibilang mengerjakan hal ini adalah sebuah rutinitas bagi perusahaan. Di samping menjadi rutinitas, melakukan pengelolaan ini juga punya tujuan, seperti yang pertama mencapai goal perusahaan, yang kedua merancang dan mengerjakan proyek tanpa masalah, yang ketiga meningkatkan produktivitas SDM perusahaan, yang keempat mencari dan memanfaatkan peluang, yang kelima mempererat komunikasi dan kesehatan karyawan, yang terakhir komponen proyek manajemen. Definisi sederhana lainnya tentang project management adalah cara untuk menyelesaikan sesuatu dalam bisnis Anda. Bukan sekadar menyelesaikan begitu saja, tapi ada 4 komponen yang selalu mengiringi proses tersebut, yaitu yang pertama waktu atau time, yaitu seberapa lama durasi waktu yang dibutuhkan sebuah perusahaan dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua biaya, cost. Tentu berbicara mengenai jumlah pengeluaran yang perlu disiapkan dalam pengerjaannya. Yang ketiga scope, merujuk pada segala kemungkinan perubahan ataupun inovasi yang bisa saja muncul di tengah menyelesaikan proses pengelolaan. Yang keempat kualitas atau quality, adalah standar atau parameter proyek itu sendiri. Lalu selanjutnya peramalan atau forecasting. Forecasting adalah seni dan ilmu yang memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengambilan data historis dan memproyeksikannya, berarti memberi perkiraan atau perhitungan mengenai keadaan pada masa mendatang dengan menggunakan data yang ada ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis tertentu. Ramalan juga bisa berupa prediksi, intuisi yang bersifat subjektif. Tidak semua perusahaan dapat melakukan peramalan karena peramalan ini tidak selalu memberikan hasil yang sempurna, mengeluarkan banyak waktu dan biaya untuk diawasi. Selanjutnya meramalkan horizon waktu, time frame. Peramalan biasanya dibagi berdasarkan horizon waktu, jangka waktu yang dipegang oleh suatu perusahaan atau investor. Masa depan yang dilingkupinya horizon waktu dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya, yang pertama peramalan jangka pendek. Peramalan ini biasanya berjangka waktu hingga 1 tahun, namun umumnya kurang dari 3 bulan. Selanjutnya peramalan jangka menengah, intermediate. Biasanya memiliki jangka waktu dalam hitungan bulan hingga 3 tahun. Lalu yang terakhir peramalan jangka panjang, umumnya untuk perencanaan 3 tahun atau lebih. Oke, selanjutnya jenis-jenis peramalan. Yang pertama itu peramalan ekonomi. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Selanjutnya peramalan teknologi yang memperlihatkan tingkat kemajuan teknologi dan dapat meluncurkan produk baru yang menarik serta yang
membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Oke, selanjutnya kepentingan strategi peramalan. Peramalan yang baik sangatlah penting dalam semua aspek bisnis. Peramalan merupakan satu-satunya prediksi mengenai permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Peramalan permintaan mengendalikan keputusan di banyak bidang dan berpengaruh pada bidang sumber daya manusia, kapasitas, lalu manajemen rantai pemasaran. Selanjutnya, tujuan dan fungsi peramalan atau forecasting. Fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Lalu selanjutnya, menurut Heijer dan Render 2009.247, peramalan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Selanjutnya, langkah-langkah dasar sistem peramalan. Yang pertama itu penentuan tujuan. Langkah pertama dari atas penentuan macam estimasi yang diinginkan. Lalu selanjutnya pengembangan model. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu model yang merupakan penyajian secara lebih sederhana sistem yang dipelajari. Lalu yang ketiga, pengujian model. Sebelum diterapkan model, biasanya diuji menentukan tingkat akurasi, validitas dan reliabilitas yang diharapkan. Lalu yang keempat, penerapan model. Yang kelima, revisi dan evaluasi. Teknik peramalan kualitatif. Metode Delphi merupakan teknik yang pertama adalah metode Delphi merupakan teknik yang mempergunakan suatu prosedur yang sistematik untuk mendapatkan suatu konsensus pendapat dari suatu kelompok ahli. Yang kedua, riset pasar adalah peralatan peramalan yang berguna terutama bila ada kekurangan data historik atau data tidak variabel. Yang ketiga, analogi historik. Yang keempat, konsensus panel. Gagasan yang didiskusikan adalah oleh kelompok dan menghasilkan ramalan-ramalan yang lebih baik daripada dilakukan oleh seorang. Selanjutnya adalah pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang digunakan untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar menerapkan strategi organisasi. Pengendalian manajemen merupakan aktivitas pengendalian manajemen, kelarasan tujuan, salah satu alat implementasi strategi selain struktur organisasi, manajemen SDM, budaya, menekankan aspek keuangan dan non-keuangan, membantu mengembangkan strategi baru. Selanjutnya, konsep pengendalian manajemen. Pengendalian adalah proses untuk menjamin agar kegiatan mengarah ke tujuan yang diinginkan. Unsur pengendalian yang pertama yaitu detektor atau sensor, yang kedua asesor atau penilai, yang ketiga efektor atau pengubah, yang keempat jaringan komunikasi. Selanjutnya, batas pengendalian manajemen. 3 aktivitas yang memerlukan perencanaan dan pengendalian. Yang pertama, strategi formulation, manajemen kontrol, lalu yang terakhir task control. Lalu selanjutnya beberapa istilah asing mengenai pengawasan. Yang pertama controlling, yang kedua evaluating, yang ketiga appraising, lalu yang keempat correcting. Lalu selanjutnya aktivitas pengendalian manajemen. Yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat evaluasi. Lalu yang kelima pengambilan keputusan, yang keenam terakhir mempengaruhi orang untuk mengubah perilakunya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.